بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan hidayahnya, mencurahkan ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita niat i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnat karena Allah ta'ala. Wa yanbaghi alla tudawima fi salatika. Wa yanbaghi dan sepantasnya, wa yanbaghi dan seharusnya, selayaknya, alla tudawima fi salatika, agar kamu tidak melanggengkan dalam salatmu ala qiraati suratil makhsusah, ya, dengan membaca surah yang tertentu. Ba'da Fatihah, setelah membaca suratul Fatihah. Jadi jangan kulhu terus. Maghrib kulhu, isya kulhu, subuh kulhu, ya, zuhur kulhu, asar kulhu. Ngapul kulhu terus sepertiga Al-Quran. Punya surah yang lain tidak hafal. Jangan ya, jangan di sini bukan haram, tidak disunnahkan membaca surah yang tertentu. Ya, makanya ada dibuat oleh para ulama kita. Kalau malam Jumat maghribnya kuliah, ya. Kemudian yang kedua kulhu, isya'nya al-falaq, ya. Yang kedua an-nas, subuhnya sajadah, baru hal ata, ya. Jumatnya juga begitu, ya. Jumatnya surah Jum'ah, yang kedua hal ata. Sehingga oleh ulama dibuat seperti ini biar variasi, karena masing-masing surah itu mempunyai fadail, mempunyai fadilah yang luar biasa. Mulai dari suratul Fatihah sampai An-Nas. Makanya Abdullah Al-Awil Haddad, ya, menganjurkan kepada kita
Jangan melanggengkan satu surah saja setelah suratul Fatihah. Illa in warada syar'u bih, kecuali jika syariat datang meriwayatkan tentang hal-hal tersebut. Kecuali ada dalil lain. Ya. Ada dalil lain yang menganjurkan kita membaca surah tertentu. Wa dzalika ka qiraati al-fasajadah. Ini dia, Pak. Ya, ini dia nih. Dan yang dianjurkan itu, disyariatkan itu ka qiraati al-fasajadah, seperti membaca surah tertentu, yaitu surah Alif Lam Sajadah. Wa hal ata 'alal insan, dan surah hal ata 'alal insan. Sajadah itu surah yang ke-32. Sementara hal ata surah yang ke-76. Kapan dibaca? Fi subhi yaumal jumu'ati, dibaca pada sholat subuh pada hari Jumat. Nah, dia nih. Ini dalil yang sudah kita pakai ini. Dan ulama-ulama dulu sudah pakai ini. Sudah dari dulu itu. Jadi sajadah hal ata, sajadah hal ata. Panjang nian subuh ini. Memang gitu. Subuh sunnah surahnya panjang-panjang. Ya, isya sedang-sedang. Maghrib pendek-pendek. Itu sudah ada dalilnya itu ya. Jangan dibalik. Subuh pendek, maghrib panjang. Padahal jeda waktu maghrib itu kan pendek. Tak lama lagi datang waktu isya. Nah, ini dia, Pak. Ini panduan kita ini. Ya. Kecuali tidak hafal surah sajadah, tidak hafal surah hal ata 'alal insan, anda apa-apa. Wahzar an tudawima fi salatika ala qiraatil suratil qasirah. Wahzar, dan hati-hatilah, an tudawima, senantiasa melanggengkan, fi salatika, dalam salatmu, ala qiraatus suwari qasirah, untuk membaca surah-surah pendek. Suar itu bahasanya. Suar itu jamak taksir daripada surah. Suratun, suratani, suar. Suar itu artinya surah-surah. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kamu melanggengkan dalam salatmu untuk membaca surah-surah yang pendek, kal kafirun, seperti surah al-kafirun, wal ikhlas, dan surah al-ikhlas, wal ma'uwizataini, dan surah al-falaq dan an-nas. Wa in kunta imaman. Nah, ini dia nih. Wa in kunta imaman, jika engkau menjadi imam, fa innal musira fit takhfif, maka sesungguhnya acuan tuntunan dalam meringankan bacaan, al-mandubi ilaihi, yang dianjurkan bagi imam, ila hadisi Mu'az radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Mu'az. Jadi kalau kita imam, ditengok-tengoklah ya. Ini di belakang tuh macam-macam ya. Ada orang tua, ada nenek-nenek ya, ada pembisnis, macam-macam. Jadi kalau nengok petunjuk kita ini ya, dianjurkan yang ringan. Yang ringan itu artinya bisa dipahami orang banyak. Kecuali kita melanggengkan membaca surah, lain masalah. Bapaknya baca masjid kita ini setiap
waktu ya kita baca surah, jamaahnya sudah maklum, lain masalah. Ya, kayak di Mekah tuh kan. Tapi kadang-kadang di mereka baca surah pendek juga. Saya pernah tuh hari Jumat tuh baca kuliah kulhu. Ya, sekali saya lihat udara di luar panas, di luar panas, panasnya panas nih. Nah, ini imam yang pintar nih, cerdas nih. Ya, di dalam dingin lah, di luar panas. Ya, wa huwa annahu umma qauman fa atala alaihim jiddan, bahwasanya beliau pernah mengimami sekelompok orang, lalu beliau sangat panjang sekali membaca surah untuk mereka. Fasakahu rajulun minhu, lalu diadukanlah orang tadi kepada Rasul. Ya, lalu diadukan orang tadi oleh seseorang pria dari mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang niat. Jadi adukanlah ke Nabi, ya, imam yang panjang tadi. Faqala alaihi salatu wassalam, lantas Nabi bersabda, afattatun anta ya Mu'az, apakah kamu ingin menimbulkan fitnah hai Mu'az? Waktu itu yang imam Mu'az bin Jabal. Ya, bacaannya bagus. Apa kata Nabi? Afattatun anta ya Mu'az, apakah kamu ingin menimbulkan fitnah hai Mu'az? Iqra bisabbihil a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaksha. Bacalah dengan surah Sabbihis wasyamsi waduhaha wal laili idza yaksha. Itu dia tuh. Maka surah yang sudah dibuat oleh para ulama, ya, itu aja kita ikuti. Ya, si Mu'az tadi, sahabat Mu'az tadi tidak, ya, dia baca surah yang panjang sehingga menimbulkan jamaah tadi. Ya. Wa man nazara fi kutubil athari arafa ma qulnahu, dan siapa yang pernah melihat di kitab-kitab asar sahabat, ya, arafa ma qulnahu, maka ia akan mengerti apa yang kami sampaikan, ya, sebagaimana yang telah mereka katakan. Jadi apa yang kami sampaikan ini dalam asar sahabat pun sudah dijelaskan. Ya. Wa qad ruwiya anna akhira salatin salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya salat terakhirnya yang Rasulullah kerjakan, bin nasi salatul maghrib, ya, bahwasanya salat terakhir yang Rasulullah kerjakan, salat tersebut bersama orang-orang jamaah adalah salat maghrib. Qara'a fiha mursalat, beliau membaca surah dalam salat itu dengan surah Al-Mursalat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, jadi intinya pelajaran kita hari ini, ya, pertama, jangan menentukan surat-surat tertentu. Ya, ada itu jadwalnya, itu ada biasanya tuh. Ya. Hari ini hari apa? Ahad, zuhur ini, asar ini, maghrib ini, isya ini, subuh ini. Ya, umpamanya besok Senin, begitu juga tuh. Ya, agar kita dapat fadail dari masing-masing surah.
kecuali surah di subuh Jumat tadi. Ya. Apa tadi? Sajadah dan hal atas. Kalau ada hafal juga terpaksalah surah yang pendek. Qul ya kulhu. Faslun wa alaika idza sallaita khalfa imam. Dan mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat. Idza sallaita, apabila kamu salat khalfa imam, di belakang imam, jadi makmum, antuh sinal mutaba'atalah, agar kamu membaguskan pengikutan kepadanya imam. Nah, ini mesti ya, mesti. Jangan sekali-kali mendahului imam. Sengaja mendahului imam, salatnya batal. Imam belum sujud, sudah sujud. Imam belum ruku, sudah ruku. Sengaja itu batal itu. Ya, batal. Lalu bagusnya bagaimana? Dalam hidayah, dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, ketika imam sudah letak pada tempatnya baru kita. Umpama imam sudah sujud, meletakkan dahinya ke tempat sujud, baru kita sujud. Itu yang paling afdal. Imam Allah awalnya sujud, sengaja itu bisa jadi batal itu. Ya. Fa innama ju'ilal imamu, karena sesungguhnya seseorang dijadikan imam, ya, liyu'tamma bih, hanyalah untuk mengikuti kepadanya imam. Wahzar antuqarinahu fi syai'in, dan hati-hatilah kalian antuqarinahu, jangan kamu membaringi imam, fi syai'in, dalam sesuatu pun, min af'alin, dari perbuatannya, ya, min af'ali shalah, dari perbuatan salatnya, fadlan an tataqaddama alaihi, terlebih lagi sampai mendahului imam. Bareng saja tidak boleh, ya, bareng saja. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Serempak saja tidak boleh. Kalau bahasa kami Bombay, serempak. Itu saja tidak boleh. Apalagi mendahului. Ya, kalau mendahului imam sengaja batal. Jadi letakkan imam dulu pada posisinya, baru kita Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Dahi imam sudah kena tempat sujud, baru kita sujud. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Walladhi yanbaghi an taj'ala af'alaka fi salatika tabi'atan li af'alihi bil asari, dan hal yang sepantasnya adalah walladhi yanbaghi, hal yang sepatutnya, hal yang seharusnya, hal yang sebaiknya, anta ja'ala, engkau jadikan, af'alaka, perbuatanmu, fi salatika, dalam salatmu, tabi'atan li af'alihi, sebagai mengikut kepada perbuatan imam, bil asari, dengan mengikuti tidak lama setelahnya. Beda kalau imam sudah takbir. Nah, kalau imam sudah takbir, janganlah pula kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, kita masih juga. Nah, itu jangan pula. Ya, kalau tadi itu mendahului imam, ini tidak. Imam sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih saja. Nah, itu tidak dapat pahala takbir nanti itu. Rugi kita.
Padahal takbir setelah imam itu pahala yang paling besar. Itu diintai oleh sahabat-sahabat itu. Takbir setelah imam itu, Pak. Pahala yang paling besar adalah takbir setelah imam. Jadi kita memang harus waspada itu. Lurus kita memang kita siap sudah. Begitu imam Allah, kita langsung Allah. Gitu. Itu besar pahalanya ya. Kecuali kita tidak dengar, ya, tidak dengar lain masalah. Nah, jadi jangan pula mendahului imam, jangan pula melambat-lambatkan. Ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi, alladzi yakhfidu wa yarfa'u qabla al-imam. Orang yang selalu merendahkan tubuh dan mengangkat tubuh ya qablal imam, sebelum imam, innama nasiyatuhu biyadis syaitan. Hanyalah ubun-ubunnya itu dalam genggaman syaitan. Ini dia Pak, dalilnya nih. Nah, ini saya kira perlulah digaris bawah ini ya. Orang yang merendahkan tubuh atau yang mengangkat tubuh sebelum imam itu hanyalah ubun-ubunnya ada dalam genggam tangan setan. Ini dalilnya ya, tidak boleh mendahului imam, tidak boleh pula melambat-lambatkan. Imam belum ruku, awallah ruku. Imam belum sujud, awallah sujud. Ya. Jadi ubun-ubun kita digenggam setan. Cuman awak tak terasa. Ya, awak tak merasa digenggamnya itu. Payah sembahyang khusyuk Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Terus saja, lama-lama khusyuk lah. Ya. Jadi jangan gara-gara tidak khusyuk tak ada sembahyang. Nah, jangan. Setan paling suka itu. Nah, sembahyang masjid itu bisa ujub, enak dirubahnya. Setan paling suka tuh. Ya. Dibisikkan ya, dibisikkan di hati kita tuh. Jadi ringkasnya tidak boleh mendahului si iman. Wa alaika, dan mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani akhirat bil mudararah, bil mubadarah ila safil awal, segera mengambil saf yang pertama. Ini dalilnya nih Pak. Malas orang di belakang imam nih, lambat nih kan. Kesian Pak Imam, sufufakum masih di belakang dan tidak maju. Majulah, ya dah. Bagusnya Pak tentara maju kan. Ya. Entah di mana-mana lah itu. Belakang imam tuh malah seorang maju ya. Ya. Di ujung-ujung suka kan. Ya. Memang wali-wali Allah tuh biasanya duduk di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir, wali-wali itu biasa duduknya di pinggir-pinggir. Di balik-balik tiang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak payah nih kan ngambil sab awal nih. Sebenarnya kita paham sudah. Teruklah guru-guru kita ngajar kan sudah. Penuhi sab awal, penuhi sab depan. Itu andaikan diundi untuk ngambil sab depan, orang akan sanggup ngundi gitu Pak. Untuk ngambil sab depan tuh. Andai ada undian ngambil sab depan, sanggup orang tuh mengundi gitu. Ya. Kalau kita taruhan umpamanya, nah sanggup orang tuh bertaruh tuh ngambil sab depan tadi. Ini dia Pak. Wa alaikal bil mubadarah. Mubadarah itu segera. Aibu sur'ah. Segeralah untuk ngambil sab yang pertama. Wal muzahamati alaihi, dan berdesak-desakan ke sana. Min ghari idza'in li ahadin,
tanpa menyakiti orang. Tidak apa-apa, saf pertama penuh itu. Berdesak-desakan tidak apa-apa. Asal jangan menyakiti orang. Wahzar, dan hati-hatilah, anta ta'akhkhara anhu, jangan kamu memundurkan diri ya anhu dari saf yang pertama. Ma'a imkani taqaddum, padahal memungkinkan maju ke sana. Jadi istilah menghormati ini ada di satu sisi boleh, tapi di sisi lain tidak perlu pula. Ya. Di satu sisi perlu, umpamanya ada guru, ya, ada siapa, ya, tidak apa-apa menghormati untuk ngambil saf pertama tadi. Ya, tapi jangan gara-gara apa kita mundurkan diri. Ya. Kalau bisa diisi saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Sebenarnya sah lah, saf kedua sah, saf ketiga sah, saf keempat sah. Cuman yang afdalnya saf pertama. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Nabi, la yazalu qaumun yata'akhirun, tidak henti-hentinya suatu kaum selalu melakangkan diri. Yata'akhirun ay an-safil awal. Tidak henti-hentinya ada satu kelompok, satu kaum yata'akhiruna yang selalu membelakangkan diri, yakni jauh dari saf pertama. Hatta yuakhirumullah, hingga Allah membelakangkan mereka. Ini dia nih. Ya, ai an fadlihi, Allah jauhkan dia dari anugerahnya Allah. Ai wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Jadi yang kalau suka yang belakang-belakang itu rezekinya dijauhkan, rahmatnya jauh, anugerah Allah jauh. Ya. Ini dalilnya nih Pak. Jadi kalau orang-orang yang suka membelakang jauh-jauh dari saf pertama, nanti kata Nabi, Allah akan menjauhkan dia dari anugerahnya Allah. Allah menjauhkan dia dari rahmatnya Allah. Ya, yang mulai zuhur nanti majulah ke depan lagi. Ya, nah. Kalau laki-laki saf depan yang afdal, kalau perempuan saf belakang yang afdal, begitu. Ya. Nah, ini dalilnya Pak ya, di garis bawah ini. Ya, kalau bisa tulis besar-besar di masjidnya. Ya. Tapi saya kira sudah ditulis juga ya, seperti niat iktikaf ya, nah. Cuman tak terbaca beda. Sama juga masuk masjid, Allah maftahli abu-abu rahmatik ya. Ini kalau tidak diingatkan lupa ya tak? Wa qala ala salatu wassalam, dan bersabda Nabi, inna allaha wa malaikatahu sallu ala safil muqaddam. Ini dia Pak, hadis sahih ya. Sesungguhnya Allah, inna harfu taukid yang tidak bisa dibantah. Sesungguhnya Allah, wal malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Berapa banyak malaikatnya Allah itu? Tidak bisa terhitung gitu tuh Pak. Yusalluna ayyad'una, yusalluna ayyad'una, mendoakan ya. Kalau dalam sini berselawat, mendoakan ala safil muqaddam, kepada orang yang mengambil saf yang pertama. Ini dalil ini ya. Jadi Allah dan malaikat bersalawat untuk orang yang berada di saf yang terdepan. Wa kana wa salawatullah alaihi, dan adalah Nabi ya selalu memohonkan, yastaghfiru, memohonkan ampun kepada Allah. Kepada siapa? Li safil awal, untuk orang yang berada di saf yang pertama. Salasan 3 kali. Ya, jadi Nabi ya senantiasa mendoakan
kepada orang yang berada di shaf yang pertama salasan sebanyak 3 kali. Maka kadang-kadang zikir kita 3 astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu 3 kali kan? 3 kali kan? 3 kali. Wasani maratan ya. Dan memohonkan ampun untuk orang yang shaf yang kedua sebanyak 1 kali. Yang shaf pertama didoakan sampai 3 kali, shaf yang kedua 1 kali. Bayangkan kalau shaf yang terakhir. Nah, ini saya kira dah mantap dalil gitu nih ya. Nah, mantap dalil gitu nih. Pokoknya kalau sudah imam maju ke depan, cepat-cepatlah lagi. Gitu nih terbalik, diajak imam sembahyang cepat, lambat. Giliran makan cepat nih ya. Di sini dak lah. Giliran sembahyang lambat nih ya. Giliran makan paling duluan. Imam belum duduk, dia duduk duluan. Di sana. Wa alaika dan mesti bagimu birasis sufuf untuk merapatkan saf-saf. Wa taswiyatiha dan merapatkan ini. Ini. Sebahagian memang ada juga kaki. Ya. Tapi jangan diimpit-impitnya kaki kawan tuh kan. Ya. Lurus itu ada mengatakan ini, ada mengatakan kaki ya. Tapi jumhur itu ini bahu nih. Nah, itu rapat. Bahu sini dengan bahu sebelah. Kaki itu ada juga, tapi masih kil ya. Kil. Yang dieloknya ngijak kaki kawan. Janganlah. Kaki kawan duko. Dijak sakitlah. Wa taswiyatiha dan lurus. Lurus itu patokannya belakang. Nah, tumit belakang. Itu lurus tuh. Ya. Jadi jangan bengkok-bengkok. Nah, sini depan, sini belakang. Bengkok-bengkoknya lurus. Fa in kunta imaman jika engkau menjadi imam. Kanal amru bidzalika minka akada. Adalah memberikan perintah untuk hal merapatkan dan meluruskan barisan salat akada tu akada yuakhidu ya dianjurkan taukid akada yuakhidu taukid menguatkan atau dianjurkan. Jadi bagi imam mesti ya bahasa Indonesia bela rapat lurus rapat. Kalau bahasa Arab ada yang paham, ada yang tidak. Sau. Ya, kebetulan nama anaknya Sau. Memanggil anak saya katanya. Ya, padahal dia ingin mengatakan rapat dan luruskan. Itu dianjurkan itu. Ya. Sebahagian ulama kepalanya, badannya berbalik ke makmum. Nah, cuman di belakang imam nih ada mertuanya. Segan pula dia. Wih, lurus. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ditanya idealnya macam apa? Memang seperti itu, berbalik si imam tadi. Lurus, begitu. Nah, baru berbalik lagi ke depan. Itu hukumnya apa? Akada, dianjurkan. Wa haza amrun muhimun fi syar'i. Wa haza inilah persoalan menyuruh merapatkan dan meluruskan itu amrun muhimun perkara yang sangat penting. Amrun perkara muhimun yang sangat penting. Ya. Fi syar'i dalam syariat. Wa aksarun nasi ghafilun anhu. Namun mayoritas orang-orang melupakan hal itu. Ini sudah lama disebutkan beliau ini. Ya, sudah lama ini. Abdullah Alawil Haddad udah lama menyebutkan ini. Ya.
Jadi perintah meluruskan merapatkan saf, meluruskan barisan itu memang disuruh itu. Ya. Tapi wa aktsarum nas ghafilun, kebanyakan manusia itu lalai. Dari dulu sudah ini. Sampai kini lah. Lalai tadi dah. Lalai tadi. Kebanyakan manusia lalai. Kalau bahasa Malaysia apa? Cuai, dah ambil pusing gitu, ya dah ambil pusing. Bahasa kita ni apa? Tak peduli gitu. Imam lurus ke caidah di belakang. Apa? Membangkang, cuai, caidah. Allah. Ya mulailah lah ya. Saya kira bagus ini, bagus. Ya, bagus ya. Inilah pedoman kita kan. Ini yang namanya, mohon maaf Pak, ngaji di atas kitab. Inilah. Ini yang namanya ngaji di atas kitab. Ada tuntunan kita, ada pedoman kita. Ya, agar kita beribadah kepada Allah sempurna. Nak 100% mungkin tidaklah, setidak-tidak sempurna. Kalau sudah safnya lurus, semuanya bagus, pahalanya besar. Itu yang pahala 27 derajat. Tapi kalau bengkok-bengkok tidak sampai 27, mungkin 15. Jadi jangan yang mengandalkan sembahyang di masjid 27 derajat, bengkok-bengkok tidak sampai nanti. Ya. Itu biasalah, ada 27, ada 25. Imam Muslim 25, Bukhari Muslim 27. Ya. Tapi kalau bengkok-bengkok tadi, bisa aja 15, bisa aja 10. Apalagi caidah tadi, apa tadi? Membangkang. Nah, itu tidak tahu entah apa-apa pahalanya itu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalika, selalu bersemangat untuk menyuruh merapatkan dan meluruskan barisan salat. Ini Nabi ini Pak. Ya, Nabi. Kalau Nabi menyuruh itu artinya apa? Sunnah. Nah, itu gitu. Jadi kalau Nabi nyuruh itu namanya sunnah. Ittabi' mir Rasulillah. Siapa lagi yang kita contoh? Siapa lagi yang kita turut? Tidak lain kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia nih. Rasulullah selalu bersemangat untuk menyuruh merapatkan dan meluruskan salat. Ya. Wa yatawalla fi'alahu, dan beliau rutin senantiasa, tawalla itu senantiasa terus menerus, fi'lahu melakukan hal itu, binafsihi oleh diri beliau sendiri. Ya. Jadi kami tidak pernah putus, terus saja kalau beliau jadi imam. Ya. Wa yaqulu apa? Ini dia nih, ini dia. Ini redaksi yang pas nih Pak. Ini mohon maaf lah, ini bagus nih. Ya, Pak Imam nanti nurut ini. Wa yaqul, beliau selalu berkata, litusawwu sufufakum liyukhalifanna Allah baina qulubikum, hendak kalian meluruskan barisan-barisan salat kalian, au liyukhalifanna Allah baina qulubikum, atau niscaya Allah akan saling mempertentangkan di antara hati-hati kalian. Ini dalilnya, dalil untuk meluruskan saf. Tak mau meluruskan saf, ya khalifah. Ya, Allah balik-balikkan hati kita tuh. Kadang taat, kadang tidak, kadang baik, kadang buruk. Gara-gara apa? Tidak mau mengikuti lurusnya barisan si imam tadi. Allah yukhalifah. Allah balik-balikkan hatinya tadi. Wa ya'muru bisatil fariji, dan beliau selalu menyuruh untuk menutup celah. Faraj itu celah. Ya.
mengisi barisan sholat yang kosong itu namanya faraji. Wa ya'muru bisaddil faraji, beliau suka menyuruh untuk mengisi celah-celah yang kosong. Wa yaqulu, seraya bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya Allah, inni la ara syaitan, ya sesungguhnya saya pastilah dapat melihat syaitan, yadkhulu, masuk, fi khilali saffi, di sela-sela bagian barisan shaf, ka'annahu hazibu, seakan-akan syaitan itu anak domba, ayyaghniil ghanam, yakni kambing yang kecil. Jadi kalau sini kosong, isilah. Yang bagusnya kalau gini kosong, sebelah lagi. Umpamanya kosong nih, nah, kaki kita sebelah, ya. Yang sini sebelah dulu. Yang payahnya ini denda. Kenapa? Ini menantu, ini mertua. Menantu nak geser, kalau mertua marah. Mertua nak geser, dia nak dengan menantu, sama-sama diam. Masuklah cucungnya. Masuk cucungnya ke depan. Ini kalau lihat hadis Nabi ini, ka'annahul hazibu, ya seakan-akan setan itu anak domba. Masuklah anak domba tadi itu, yang kosong tadi itu. Yang bagusnya yang dari belakang maju, ya. Kalau ini dia tidak lagi, ini tak mau sejengkal, ini tidak mau sejengkal, terpaksa yang belakang maju. Yang ini nanti belakang lagi maju, ya. Kalau di Mekah biasa itu, sedang sembahyang berlari ke sana, sedang sembahyang berlari ke sana tuh biasa tuh, untuk ngisi saf kosong tuh. Bukan ke depan larinya, ke samping larinya tuh. Nah, mau sembahyang, alhamdulillahirabbil alamin, sana kosong, ke sana dia lari tuh. Ya, tapi mazhab Hambali, ya. Mazhab Hambali itu bergerak 3 kali berturut-turut tidak batal. Kalau gitu lain, ya. Sambil lari pula tuh. Untung tidak megang HP. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada bagus ya makalah, ya, kata Ibrahim Al-Khawwas, dawaul qalbi khamsah, ya, obat hati itu ada 5. Itu perkataan Ibrahim Al-Khawwas, ya. Pertama, qiraatul Quran, langgengkan baca Quran. Yang kedua, qiyamul lail, ya, qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam ini mesti, Pak, apalagi usia 40, 50 itu mesti sudah. Yang ketiga, majalisus sholihin, nah, ini dia, suka duduk dengan majelis orang-orang soleh. Yang keempat, khala'ul batni, kosongkan perut, banyak puasa, ya, obat hati tadi, ya, khala'ul batni, kosongkan perut. Yang kelima, tadarru'u inda sahur, zikir waktu sahur. Jadi habis taubat, hajat, tahajud, witir, menjelang sahur, zikir. Zikir yang paling bagus istighfar. Istaghfiru fi sahurikum, kata Nabi. Perbanyaklah istighfar di waktu sahur-sahur kamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatik
وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين إخلاص الممكنين وشكر صابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بدر وجهك الذي مرعش أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرف حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فارض حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.